yang bergerak ini di mark hitam ini boleh diklik. Nah, tampilannya seperti ini jika sudah diklik, dan ini boleh diunduh dulu. Nanti teman-teman boleh baca bagaimana tutorialnya. Atau juga teman-teman bisa ke konten khusus. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat dan baca. Di sini kita banyak tutorial berupa user guide ya. Nah, di sini saya coba contohkan untuk yang poin nomor 6, user guide bagi pelaku usaha. Nah, nanti tampilannya seperti ini, boleh diunduh dan dibaca. Baik, langsung saja saya tunjukkan bagaimana membuat akun SPSE. Teman-teman, sekali lagi ke portal lpse.bbbatam.go.id. Kemudian kira-kira tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, lanjut klik pendaftaran penyedia yang warna merah. Jika sudah diklik, maka tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa masukkan alamat email, kemudian input kode keamanan. Nah, jika sudah, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi melalui email berupa konfirmasi pendaftaran LPSE. Nah, ada konfirmasi di sini, boleh diklik konfirmasi atau bisa juga mengklik link yang ada dari email tersebut. Selanjutnya, jika sudah diklik, tampilannya akan seperti ini dan silahkan isi datanya. Perlu diketahui, selain mendaftar mandiri seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, teman-teman juga harus mempersiapkan berkas-berkas seperti KTP dan NPWP, baik fotokopi maupun aslinya, kemudian TDP ataupun NIB, kemudian surat izin usahanya, sampai dengan akta pendirian perusahaannya. Kemudian persyaratan ini atau berkas ini bisa dibawa ke kantor LPSE di BP Batam, Batam Center. Nah, ini adalah untuk keperluan verifikasi setelah penyedia atau pelaku usaha melakukan pendaftaran secara mandiri atau online tadi. Jika sudah terverifikasi oleh pejabat pengadaan yang ada di LPSE, teman-teman bisa login ke sikap.lkpp.go.id. Kemudian teman-teman bisa isi seluruh data yang ada pada akun penyedia. Nah, jika sudah melakukan poin yang nomor 1 dan 2, maka kita lanjut ke poin terakhir, yaitu masuk ke portal e-katalog. Nah, adapun portalnya yaitu e-katalog.lkpp.go.id. Teman-teman bisa login terlebih dahulu dengan akun yang sudah dibuat tadi melalui LPSE ya, dan sudah diverifikasi, silakan login. Nah, tampilan awal seperti ini. Ada tingkat nasional yang se-Indonesia, ada tingkat lokal, ya, daerah atau instansi atau lembaga daerah ya, kemudian sektoral. Nah, ini biasanya nih se-Indonesia. Kalau yang lokal, ini contohnya yang di Batam ya, itu pemerintah Kota Batam. Kalau yang sektoral itu akan masuk ke BP Batam. Nah, di sini teman-teman bisa memilih mau mendaftarkan produknya di mana, baik itu nasional, lokal, dan sektoral. Nah, di sini saya akan mencontohkan sektoral karena di sini dari BP Batam ya. Lanjut, kita klik sektoral. Nah, untuk melihat apa saja etalase yang ada di sektoral. Nah, ini ada poin 1, mulai dari Arsip Nasional Republik Indonesia sampai dengan poin nomor 25. Nah, di sini Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam atau BP Batam ada di poin nomor 20. Nah, untuk pengumuman, teman-teman bisa lihat berapa etalase yang ada di sektoral. Misalnya saya akan contoh sektoral. Ini boleh diisi Batam ya. Lanjut saja ke tampilkan. Nah, jadi ini ada sekitar 6 etalase yang ada saat ini sampai hari ini ya, tanggal 29 November 2022. Dan mungkin akan ada etalase baru yang terbuka setelah ini.
Nah, jadi misalnya penyedia ada produk pakaian dinas nih, boleh diklik. Nanti kalau sudah login teman-teman pasti akan ada file yang akan diunduh di sini. Silahkan unduh dan dibaca baik-baik. Dan biasanya juga jika sudah login ya bagi penyedia, ini karena saya tidak login, jadi ada berkas yang harus diunduh dulu. Nah, perlu diketahui bahwa untuk mendaftarkan produk di e-katalog perlu akun penyedia. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa login ya teman-teman, karena saya bukan penyedia. Maka saya akan menunjukkan dengan cara atau versi latihan. Nah, sebenarnya sama saja ya, hanya saja ini versi latihan. Untuk tampilan sama. Jadi kita pertama-tama harus login terlebih dahulu ya. Nah, login dengan akun penyedia. Jadi teman-teman masukkan username-nya, kemudian masukkan atau input password-nya. Klik login. Nah, ini adalah pengumuman yang perlu teman-teman baca dulu dengan baik, lalu diklik 2 kali. Lanjut, di sini saya akan menunjukkan di bagian sektoral, yaitu BP Batam, teman-teman. Nah, untuk mendaftarkan produk, setelah teman-teman masuk ke pengumuman dan mengambil atau mengunduh file yang ada di sini, kemudian mengupload satu berkas yang saya sebutkan sebelumnya di awal ya. Nah, itu diinput ke sini atau diupload. Jika sudah, maka teman-teman bisa lanjut ke tab produk. Menu produk ini bisa diklik, kemudian tambah produk. Kemudian di sini saya akan contohkan makanan dan minuman Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam. Jadi cara ketiknya itu biasanya di portal resminya, teman-teman bisa klik atau ketik makanan dan minuman Badan Pengusahaan. Biasanya jika server tidak down, maka jika sudah mengetik ini akan ada yang tampil. Nah, yaitu etalase makanan dan minuman Aceh, misalnya juga ada Batam, maka klik yang Batam. Lanjut, pilih pengumuman. Nah, jika yang pilih etalase produknya sudah aman, teman-teman, di pilih pengumuman ini hanya ada satu opsi yang bisa diklik. Silakan diklik dan cek syarat ketentuan, jangan lupa. Nah, ini ya yang harus diunduh tadi ya. Kemudian dibaca baik-baik. Lanjut, buat produk. Nah, ada menu informasi produk sampai dengan tayang produk yang harus dipenuhi. Nah, informasi produknya, kira-kira nih nama produknya apa? Saya contohkan misalnya snack box A1. Kemudian merek, jika ada merek boleh dicari ya dan dipilih merek apa yang sesuai. Kemudian nomor produk, ini maksudnya adalah urutan produk. Jadi misalnya ini adalah produk yang pertama kali saya daftarkan di katalog, maka saya akan buat ini 001. Teman-teman juga bisa membuat ini 0001 atau sebagainya sesuai dengan kebijakan teman-teman sendiri sebagai pelaku usaha. Lanjut, isi produksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Boleh diklik produksi seluruh. Ini juga sama, tergantung kebijakan pelaku usaha. Unit pengukuran dari snack box ini apa? Misalnya saya contohkan box. Boleh teman-teman ketik saja box, nanti akan tampil dan diklik saja. Berlaku sampai kita buat akhir tahun. 31 Desember 2022. Jumlah stok kira-kira kita contohkan 1000 ya. Lebih banyak stok lebih bagus ya teman-teman. Jumlah stok indennya 100. Boleh lebih, boleh kurang, tergantung kondisi ataupun kebijakan perusahaannya sendiri. TKDN jika ada, pilih ya, jika tidak, pilih tidak. Lanjut simpan. Jika sudah berhasil, maka akan ada informasi berwarna hijau, informasi berhasil. KBKI-nya silahkan diklik ataupun bisa langsung dicari. Nah, di sini akan saya contohkan, misalnya untuk kue-kue ya, 234 900 2999. Nah, ini boleh diklik tambah jika sudah muncul dan sesuai. Di sini akan ada informasi berhasil ya. Jika berhasil, maka klik simpan. Kemudian lanjut
ke spesifikasi produk. Kita contohkan di sini, pilih snack box. Kemudian apakah produknya halal atau tidak. Ketik halal. Jika ada sertifikat like hygiene, silahkan di-upload atau di-input nomornya berapa dari sertifikatnya. Jika tidak, silahkan ketik strip saja di sini ya. Ini paling tidak harus diisi ya teman-teman. Komponen biayanya misalnya nah, seperti ini. Kemudian keterangan lainnya, jika ada, silahkan diketik atau dibuat sedetail mungkin terkait produk pelaku usaha. Jika sudah, maka boleh lanjut klik tambah gambar untuk mengupload gambar produk yang akan ditayangkan. Kemudian tambah lampiran jika ada lampiran yang akan ditayangkan pula. Misalnya, file dari kehalalan produk itu sendiri, kemudian file dari sertifikat like hygiene, ataupun sertifikat PIRT. Silahkan jika ingin ditayangkan, di-upload melalui klik tambah lampiran ini. Jika sudah, klik simpan. Kemudian, pilih tab wilayah jual dan harga produk. Saya contohkan di sini Kepulauan Riau. Kemudian pilih Kota Batam. Lanjut, apakah kursnya sesuai? Kemudian tanggal harga dan unggah harga Excel. Nah, ini sudah ada formatnya ya, teman-teman. Boleh diunduh terlebih dahulu. Nah, sudah terunduh, boleh kita buka. Nah, yang perlu teman-teman edit di sini adalah hanya yang angka 0 ini saja. Dan biasanya harga pemerintah lebih murah daripada harga retail. Tidak perlu menunjukkan ataupun membuat titik di sini ya. Jadi tidak perlu seperti ini, langsung saja 25.000 tanpa titik. Kemudian paling tidak harga retail dan harga pemerintah sama. Lanjut, kita save, kita unggah kembali. Jika sudah, klik simpan. Lanjut, dokumen pendukung harga. Nah, ada 3 dokumen yang akan diupload di sini. Tapi jika tidak ada PIB-nya, tidak masalah, karena tidak wajib ya teman-teman. Kemudian struktur harga dan bukti transaksi atau invoice. Paling tidak, dari 3 ini, silahkan unggah file untuk struktur harganya. Nah, struktur harga ini biasanya termasuk di dalamnya harga pokok produk, kemudian overhead pabriknya, begitu. Kemudian keuntungannya berapa? Misalnya, harga satu snack box tadi 25.000. Mengapa harganya 25.000? Apa komponen yang membuat harganya 25.000? Seperti saya sebutkan tadi, misalnya harga pokok produknya, kemudian overheadnya, keuntungannya berapa, biaya packingnya berapa, biaya deliverynya berapa. Nah, silahkan file tersebut diunggah. Paling banyak atau paling tinggi ukurannya adalah 5 MB. Bentuknya PDF ataupun zip. Klik simpan jika sudah, lalu tayangkan produk. Klik tayangkan. Data berhasil disimpan. Untuk melihat apakah produk kita sudah tayang, klik produk, klik daftar produk. Silahkan dicari dari pengumuman.
komoditas produk misalnya, klik Batam saja. Nah, ini sudah tayang ya teman-teman, Snackbox A1. Nah, ini sudah ditayangkan. Nah, kemudian jika diubah, silahkan ubah. Jika ingin dihapus, silahkan hapus. Mungkin sekian tutorial dari saya untuk pendaftaran produk di e-katalog. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.